Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6, pelajarannya yang ke-10, yaitu materi senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, Nabi Yunus bin Matta ini diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di daerah wilayah Mosul, yaitu di Irak ya kalau sekarang. Nah, penduduk kampung Ninawa ini berpaling dari ajaran Allah dan menyembah berhala. Nabi Yunus ini terus-menerus meminta mereka untuk bertauhid, untuk beriman kepada Allah. Tetapi kaumnya itu tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus ini menjadi jengkel dan marah. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk membimbing kaumnya. Allah memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus pun menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Nah, sebelum 3 hari Nabi Yunus ini telah pergi. Ketika Nabi Yunus ini pergi, maka kaumnya itu mulai berpikir bahwa azab Allah itu mungkin akan datang kepada mereka. Sehingga mereka pun bertaubat, mereka pun menjadi takut. Tetapi Nabi Yunus ini telah pergi meninggalkan mereka. Nah, di tengah perjalanan ketika Nabi Yunus ini sedang pergi, maka muncullah badai yang sangat besar. Kapten kapal ini berkata kepada para penumpang agar barang-barang yang berat itu dilemparkan ke tengah laut supaya perahu mereka tidak tenggelam. Ternyata walaupun sudah dilempar semua barangnya, perahu itu tetap terombang-ambing hampir tenggelam. Maka diadakan undian di antara mereka. Untuk menyelamatkan kapal, maka kita harus mengurangi beban. Harus ada yang berkorban untuk melompat ke laut, kata kapten. Maka diadakanlah undian. Ternyata ketika dilakukan undian 1 kali, nama Nabi Yunus itulah yang keluar. Maka kapten berkata, wah, tidak mungkin Nabi Yunus itu kita lempar, karena Nabi Yunus adalah orang yang soleh. Ternyata setelah dilakukan 3 kali, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Maka akhirnya Nabi Yunus itu pada saat yang bersamaan beliau melompat dari kapal. Dan saat itu juga Allah telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Jadi langsung ditelan bulat-bulat. Nah, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus tersebut, maka Nabi Yunus pun mulai merasa menyesal atas perbuatannya meninggalkan kaumnya. Maka beliau pun bertaubat kepada Allah. Nabi Yunus tetap ingat kepada Allah dan memanjatkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka setelah Nabi Yunus mengucapkan doa, Allah pun menerima taubat Nabi Yunus. Kemudian secara tiba-tiba ikan paus itu pun kemudian memuntahkan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus pun selamat sampai di pantai. Nah, itulah kisah tentang Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus pergi, ternyata kaumnya itu mau bertobat ya, termasuk juga Nabi Yunus.
Jadi kita selaku umat Islam harus pandai-pandailah untuk introspeksi diri atau muhasabah diri atau melihat kesalahan sendiri sehingga kita mau dan mampu bertaubat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6. Pelajarannya yang ke-10, yaitu materi senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah keteladanan Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini adalah termasuk nabi yang sangat soleh kepada Allah. Tetapi Nabi Zakaria ini tidak memiliki keturunan, sedangkan usia beliau ini sudah sangat lanjut. Begitu pula dengan istrinya. Nah, pengharapan panjang Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan ini tidak pernah surut. Nabi Zakaria ini selalu taat beribadah, terus berdoa dan tidak putus-putusnya kepada Allah. Nabi Zakaria sangat khawatir bahwa apabila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti atau seorang anak kaumnya ini akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Dalam mengisi hari-harinya, Nabi Zakaria ini menjadi seorang imam di sebuah mihrab. Jadi mihrab itu adalah tempat ibadahnya orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, Nabi Zakaria ini mengurus seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam. Nah, Maryam ini adalah seorang anak perempuan yang diberikan oleh ibunya kepada Nabi Zakaria untuk mengurus mihrabnya. Nah, suatu hari ketika Nabi Zakaria ini datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat sedang sujud. Nah, kemudian di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Maka bertanyalah Nabi Zakaria kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan buah-buahan yang musim panas ini, sedangkan kita sedang berada di musim dingin?" Maka kata Maryam berkata kepada Nabi Zakaria, "Wahai abahku, sesungguhnya Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Setiap kali aku selesai sujud di pagi hari, maka makanan ini telah ada di depanku. Dan begitu pula ketika aku telah selesai sujud di sore hari, makanan ini juga telah tersedia di depanku. Dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah." Nah, Nabi Zakaria melihat hal tersebut, beliau sangat bersyukur. Alhamdulillah ternyata Allah menganugerahkan kepada Maryam itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, suatu ketika Allah ini memberikan suatu instruksi kepada Nabi Zakaria bahwa Nabi Zakaria ini akan segera memiliki seorang anak. Nah, ciri-cirinya adalah Nabi Zakaria ini tidak akan bisa bercakap-cakap dengan orang lain walaupun beliau tidak sakit. Jadi ada suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah memberi tanda-tanda kehamilan dari istri Nabi Zakaria bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Suatu ketika Nabi Zakaria tidak bisa berbicara selama 3 hari dan ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria yang sudah tua pun ternyata ini mengandung. Jadi hamil seorang anak laki-laki
yang kelak nanti akan diberi nama yaitu Yahya, yang kita mengenalnya sebagai Nabi Yahya. Nah, kita harus mencontoh ya sikap Nabi Zakaria ini yang tidak pernah putus asa, selalu berharap dan berdoa kepada Allah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, untuk selalu berdoa kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa hambanya. Assalamualaikum.